warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrid Ivani Dianova dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan memaparkan tentang maslahah al-musalah, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah usul fikih. Cakupan bahasan yang akan saya sampaikan yaitu apa itu maslahah al-musalah, yang kedua macam-macam maslahah, yang ketiga dasar hukum dan syarat-syarat maslahah al-musalah, yang keempat urgensi maslahah al-musalah, dan yang kelima contoh maslahah al-musalah di bidang ekonomi. Baik, langsung saja, apa sih maslahah al-musalah itu? Maslahah al-musalah terdiri dari kata maslahah dan musalah, di mana para ulama memiliki perbedaan definisi dari maslahah itu sendiri. Dari beberapa definisi, bisa saya simpulkan bahwa maslahah ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara syara dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Sedangkan mursalah sendiri artinya terlepas atau bebas. Maksudnya terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Dari sini dapat dipahami bahwa maslahah al-mursalah ialah menjaga atau memelihara syara dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan tanpa ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Next, bahasan yang kedua yaitu macam-macam maslahah. Maslahah di sini dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yaitu maslahah dari segi prioritas penggunaannya. Ada maslahah al-daruriyah, ada maslahah al-hajiyah, maslahah al-tansiniyah. Yang kedua yaitu maslahah dari segi cakupan atau kandungannya. Ada maslahah al-ammah, ada maslahah al-kasah. Yang ketiga, maslahah dari segi berubah atau tidaknya, yaitu ada maslahah asabitah, ada maslahah al-mutaghayyirah. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu maslahah dari segi keberadaannya, ada maslahah al-mu'tabarah, ada maslahah al-mulghah, dan ada maslahah al-musalah. Nah, maslahah al-musalah inilah yang akan saya bahas di video ini. Selanjutnya, bahasan yang ketiga yaitu dasar hukum dan syarat-syarat maslahah al-musalah. Jumhur ulama menerima maslahah al-musalah sebagai hujjah dan sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara dengan alasan atau dengan beberapa alasan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu para sahabat di zaman Rasulullah telah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf untuk memelihara Al-Quran atau untuk kemaslahatan bersama ya agar tidak tersia-siakan dan agar keautentikannya tidak hilang bersamaan dengan meninggalnya para sahabat yang hafal Al-Quran. Yang kedua, Allah mengutus rasul-rasul yang bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia, di mana Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Yang ketiga yaitu kemaslahatan manusia senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syarat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan dalam memecahkan permasalahan yang senantiasa mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya yaitu syarat-syarat maslahah al-musalah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan maslahah al-musalah sebagai hujjah diantaranya ya sebagai berikut. Yang pertama, harus sejalan dengan kehendak syara, di mana kemaslahatan tersebut termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nas secara umum. Yang kedua yaitu bersifat rasional dan pasti, di mana bukan sekedar perkiraan tapi harus benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan. Yang ketiga yaitu menyangkut kepentingan orang banyak, di mana bukan menyangkut kepentingan pribadi. Next, bahasan yang selanjutnya yaitu urgensi maslahah al-musalah.
Maslahah al-mursalah berperan penting dalam menjaga kemaslahatan manusia agar penetapan hukum dalam agama tidak beku, bahkan mengalami stagnasi dari zaman ke zaman. Ya, mengingat di dinamika hukum syariat Islam itu berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Maka maslahat al-mursalah di sini membuktikan kesempurnaan syariat dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda dengan menghadapi problematika yang muncul sesuai zaman. Dan belum ada hukum atau kepastian penyelesaiannya. Next, atau bahasan yang terakhir yaitu contoh maslahah al-mursalah di bidang ekonomi. Contoh maslahah al-mursalah di bidang ekonomi ya bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya adanya pendirian lembaga keuangan syariah ya atau bank syariah. Ya, Islam tidak memerintahkan pendirian lembaga perbankan dan tidak satu ayat pun dari Al-Quran maupun hadis yang melarang pendirian lembaga perbankan. Namun ya dengan adanya perbankan, orang bisa menabung, bisa meminjam uang, membayar tagihan, bahkan menjadi penyalur dana bagi bantuan masyarakat yang terkena musibah. Sekian penjelasan saya tentang maslahah al-mursalah. Semoga memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.